di awal bulan Maret ya. Nah, sehingga di awal-awal ini kita isi dengan pengantar ya, pengantar atau tata tertib berkaitan dengan praktikum yang nanti akan dilaksanakan. Nah, untuk praktikum kimia organik kelas ini ada berapa orang semua mahasiswanya? Mahasiswanya ada berapa orang jumlahnya? Kalau saya lihat di bentar. Ini ada yang PRS lagi enggak ya? Praktikum hari Selasa ada 40. 40 ya semuanya. Kalau 40 ya. Nanti yang 40 orang itu untuk pelaksanaan praktikumnya kita akan bagi dua rombongan praktikum ya. Ada yang nomor absen ganjil dan nomor absen genap, masing-masingnya 20 orang. Nah, 20 orang itu kita akan bagi lagi menjadi 7 kelompok ya. 7 kelompok di mana ada 6 kelompok beranggotakan 3 orang dan 1 kelompok beranggotakan 2 orang ya. Nah, pembagian kelompoknya saya serahkan ke kalian ya. Kalian tolong bikin kelompoknya ya, bagi 2 pokoknya jadi 20-20 gitu. Terserah itu siapa yang mau di 20 pertama dan 20 yang kedua. Pokoknya asal dibagi 2 menjadi 20-20. Nanti kemudian dari 20-20 itu dibagi lagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok anggotanya 2 orang, 6 kelompok itu anggotanya 3 orang ya. Nah, nanti kelompok saya bilang ganjil dan genap ya. Kelompok ganjil itu akan praktikum minggu 1, kemudian minggu 3, minggu ke-5, minggu ke-7, terus setiap minggu ganjil. Kemudian yang kelompok genap juga akan praktikum di minggu yang ke-genap, 2, 4, 6 ya. Jadi selang 1 minggu untuk masing-masing tiap kelompoknya itu untuk praktikum. Jadi misalkan sekarang praktikum, nah, minggu depannya tidak praktikum, kemudian minggu depannya baru praktikum lagi. Nah, yang tidak praktikum itu diisi oleh kelompok yang satunya lagi ya. Nah, untuk praktikum kimia organik 1 kita punya 4 modul ya. Kita punya 4 modul untuk pemisahan dan pemurnian senyawa organik itu. Yang pertama adalah pemisahan dan pemurnian zat atau fasa cair ya, untuk senyawa organik yang berfasa cair. Kemudian yang kedua itu pemisahan dan pemurnian senyawa organik yang berfasa padat. Kemudian yang ketiga itu pemisahan dan pemurnian senyawa organik dengan menggunakan teknik kromatografi ya. Kemudian yang keempat itu adalah analisis kualitatif unsur senyawa-senyawa organik. Jadi nanti kalian akan melakukan analisis kualitatif unsur CH gitu ya. Kemudian ada identifikasi gugus fungsi, misalkan identifikasi gugus fungsi apakah senyawanya punya ikatan rangkap 2 atau tidak. Kemudian apakah gugus fungsinya karbonil atau karbonilnya apakah aldehid, keton, karboksil atau ester gitu ya. Kemudian alkohol, tentukan apakah alkoholnya primer, sekunder gitu ya. Nah, kemudian uji kelarutan dari senyawa-senyawa organik. Jadi ada empat modul yang akan kita kerjakan. Jadi kalau 4 modul kita bagi 2 minggu sekali, berarti kita perlu sekitar 8 minggu saja untuk penyelenggaraan praktikumnya. Ya, mungkin yang keempat itu modul yang analisis kualitatif unsur itu biasanya 2 minggu. Jadi kita perlu waktu sekitar 10 minggu ya. 10 minggu kita masih punya waktu 16 minggu dari sekarang, jadi kita masih punya waktu yang cukup, sehingga mudah-mudahan kalau 2 minggu ke depan itu kita bisa laksanakan praktikum secara offline, itu waktunya keburu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan praktikum. Sebentar. Ini saya masih punya panduan praktikum yang
saya peroleh di ITB, tapi kalian juga ada panduan praktikumnya ya, yang nanti difotokopi. Jadi panduan praktikumnya yang untuk kalian itu sudah ada di laboratorium ya, jadi nanti tinggal minjem ke laboran ya untuk difotokopi. Nah, beberapa yang perlu diikuti atau diperhatikan pada saat kita praktikum itu, pertama bahwa sebelum melakukan praktikum itu kalian harus melakukan persiapan, antara lain dengan membuat jurnal ya. Kemudian di jurnal itu nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan pralab yang harus diisi dan segala macamnya, itu kalian kerjakan terlebih dahulu. Kemudian juga yang penting untuk diingat bahwa praktikum itu tidak ada praktikum susulan ya. Jadi kalau misalkan kalian kelewat untuk melaksanakan praktikum di minggu jatah kalian, misalkan kalian kelompok ganjil, kemudian karena sesuatu dan lain hal ya, sakit misalkan saja gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan sehat selalu. Jadi kalau misalkan sakit, jadi itu mengejarnya itu kalian harus ikut di minggu berikutnya ya. Minggu berikutnya di kelompok yang genapnya ya. Nah, jadi kalau misalkan di ganjil dan di genap kelewat, sudah kelewat satu judul, dan judul yang kelewat itu tidak akan ada susulan. Jadi nanti nilai akhirnya tinggal berarti hanya punya 3 modul dibagi 4 gitu ya. Nah, kemudian tentunya di laboratorium itu dilarang makan minum di dalam laboratoriumnya, tetapi di luar laboratoriumnya boleh. Jadi kalian boleh makan, diharuskan untuk sarapan terlebih dahulu ya sebelum melaksanakan praktikum, kemudian bawa bekal. Jadi nanti setelah selesai praktikum itu juga kalian silahkan untuk minum kemudian segala macamnya. Tapi kalau misalkan perlu minum dan segala macamnya, itu kalian bisa keluar terlebih dahulu, karena di lab kimia organik itu di luarnya kita sediakan loker, nanti kalian bisa simpan makanan atau apa di loker yang ada di luar laboratorium ya. Jadi kalau misalkan haus dan segala macamnya, silahkan diminum terlebih dahulu ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan ini berkaitan dengan alat ya, alat yang dipinjam, jadi peminjaman alat nanti pada saat kegiatan praktikum itu peminjamannya bersifat sementara. Itu jadi hanya diberikan peminjaman sementara saja. Jadi untuk setiap praktikum nanti kalian akan diberi satu baki yang berisi semua peralatan yang dipakai untuk judul tertentu sesuai dengan judulnya. Nah, kalian cek di situ. Nah, itu ada lembar peminjaman sementaranya, nanti kalian tanda tangani di situ. Kemudian kalian harus cek dengan betul apakah alatnya itu ada kerusakan, misalkan gompel atau retak segala macamnya. Nah, itu kemudian kalian laporkan dulu ke laboran ya, perlihatkan kalau misalkan retak dan segala macamnya atau sumbing atau apa, itu dilaporkan terlebih dahulu. Karena kalau nanti misalkan laporannya setelah praktikumnya berakhir, maka itu kerusakan itu menjadi tanggung jawab kalian yang harus kalian ganti. Nah, penggantiannya itu pada saat seminggu setelah praktikum berakhir selesai, itu harus sudah selesai proses penggantiannya ya. Karena kalau tidak, nanti nilai di akhirnya akan tertunda atau bahkan bisa ya kalau tidak diganti. Nah, kemudian selain penggantian alat, juga yang perlu diperhatikan bahwa perlengkapan pakaian ya tentunya harus memakai jas lab. Kemudian juga yang biasa menggunakan kontak lens, saya harap pada saat praktikum itu tidak menggunakan kontak lens, tapi ganti dulu dengan kacamata gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada uap atau apa yang misalkan kloroform ataupun larut organik yang lainnya, itu akan mengganggu kalau hanya menggunakan kontak lens ya. Jadi yang biasa pakai kontak lensa itu silahkan ganti dulu pada saat praktikum dengan menggunakan kacamata ya. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan high heels ya, tentunya karena hese gitu kalau di luar pakai high heel. Misalkan pakai
sepatu yang datang, ya. Bagusnya sih sebetulnya memang kita menyediakan bahwa kalian itu ganti dengan menggunakan sendal gitu pada saat di laboratorium, tapi ya karena tidak ada ya diusahakan pakai sepatu yang nyaman sebenarnya, tidak tidak menyusahkan diri sendiri, ya. Kemudian yang pakai perhiasan juga sama, yang pakai gelang, cincin, jam tangan harap disimpan terlebih dahulu pada saat nanti kalian menggunakan bekerja di lab, karena kalau kesiram sama produk organik itu biasanya panas ke tangannya kalau kita pakai cincin ataupun gelang, ya. Jadi tolong disimpan dengan baik, jangan dipakai, ya. Jam aman, jam digital juga gede, kemudian di lab juga ada jam, jadi jam tangan juga nggak apa-apa selama itu, ya. Nah, selanjutnya pada saat kita sebelum mengerjakan praktikum itu yang perlu dibuat itu adalah jurnal atau catatan praktikum, ya. Jurnal praktikum atau catatan praktikum itu nanti ditulis di buku dengan ukuran A4, ya. Jadi bukunya yang ukuran A4, bukan yang buku tulis biasa. Buku tulis biasa terlalu kecil, jadi bikin dalam buku A4, ya. Nah, itu apa yang harus ada di jurnal atau buku catatan praktikum itu? Yang pertama adalah judul percobaan, kemudian tanggal percobaan, kemudian tujuan percobaan, ya, percobaan mau apa. Nah, kemudian teori atau prinsip dasar dari percobaan. Nah, di jurnal atau di buku catatan praktikum ini teorinya tidak usah terlalu panjang lebar, cukup garis besarnya saja. Kalau misalkan reaksi, ya mekanisme reaksinya saja, tidak usah bertele-tele, tidak usah berpanjang-panjang dia di situ. Kemudian kalaupun itu tentang teori, tentang misalkan prinsip dasar dari apa itu distilasi, apa itu reaktif, apa itu sublim, ya, apa itu kromatografi, tuliskan yang prinsip utamanya saja untuk di buku catatan praktikum atau di jurnal praktikum, ya. Nah, yang lebih penting, yang lebih banyak diisikan pertama adalah data fisik dan data kimia dari bahan yang digunakan dan juga hasil yang diharapkan, ya, tetapi dengan MSDS material safety data sheet dari masing-masing bahan yang digunakan pada saat praktikum, ya. Silahkan kalian searching data fisik dan data kimianya, kayak seperti titik didih, titik leleh, kemudian pelarutan, dia larutkan dalam pelarut apa saja, segala macam, ya. Itu ada di handbook, ya, ada di handbook, ada di sekarang bisa kalian googling, ya, kira-kira investigasinya seperti apa, data fisiknya juga seperti apa, ya, struktur segala macamnya itu juga dituliskan. Nah, kemudian setelah itu dibuat diagram percobaan. Jadi diagram percobaan ini adalah langkah-langkah kerja yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk diagram alir, ya. Nah, diagram alir itu tentunya ada produk, ada proses. Nah, proses itu adanya di garis yang lurus ini. Misalkan saja ini percobaannya tentang pembuatan sikloheksanol, ya. Pembuatan sikloheksanol ini dibuat dari sikloheksanol dengan asam sulfat pekat. Nah, kemudian ini dikerjakannya dengan cara bagaimana? Misalkan dengan cara direflux, kemudian setelah direflux itu destilasi. Nah, setelah destilasi itu kemudian diuapkan. Kalau diuapkan itu nanti ada destilat, ada residu, gitu ya. Nah, residunya diapain, destilatnya diapain, kemudian destilatnya itu misalkan dijenuhkan dengan NaCl, kemudian ditambahkan larutan natrium karbonat, kemudian diekstraksi. Nah, kalau diekstraksi nanti ada dua lapisan, ada lapisan air, ada lapisan organik. Nah, kemudian lapisan airnya diapain, lapisan organiknya diapain, sampai nanti terbentuklah sikloheksanol. Nah, ini dibuat diagram alir. Nah, selain diagram alir, nanti juga kalian diminta untuk membuat tabel pengamatan, ya.
Jadi di tabel pengamatan itu dituliskan cara kerja. Cara kerjanya ini lebih detail dari apa yang dituliskan di diagram. Ya, kalau perlu ada gambar, kalian gambarkan jadi alat refluksnya itu seperti apa. Kalau misalkan ini sikloheksanol tambah asam sulfat pekat, nah kalian bisa gambarkan, misalkan digambarkan labu dasar bulat, kemudian di sini ada sikloheksanol, tanda panahnya ke situ, H2SO4 tanda panahnya ke sana, gitu ya. Nanti digambarkan. Nah, kemudian ada lembar pengamatan misalkan sikloheksanol awalnya apakah dia berwarna atau tidak, fasanya cair atau padat, gitu ya. H2SO4 berwarna atau tidak, kemudian dia fasanya cair, ya. Kemudian nanti setelah direflux, kemudian di sana direflux itu saya gambar alat reflux seperti apa, kemudian pengamatannya seperti apa dituliskan. Setelah sekian menit apa yang terjadi, gitu ya. Kemudian nanti hasil refluxnya seperti apa kalian tuliskan di tabel pengamatan. Ya, di tabel pengamatan ini dibuat mungkin. Nah, kemudian setelah cara kerja dan pengamatan di jurnal itu tidak perlu ada pembahasan. Yang diperlukan adalah hasil perhitungan. Ya, jadi kalau misalkan ada menghitung rendemen, ya, kemudian kalau ada hitung-hitungan tentang perhitungan teoritis, misalkan saja ini kalau kita mereaksikan sesuatu sikloheksanol tambah asam sulfat pekat, kalau misalkan ini 1 mol, kemudian asam sulfatnya berapa mol, gitu ya. Kemudian hasilnya kira-kira harus berapa, nah nanti lihat pada saat setelah pekerjaan apa yang dihasilkan. Atau misalkan saja kalau kita memurnikan suatu senyawa campuran yang padat. Awalnya misalkan naftalen yang kita timbang itu 100 gram, gitu ya. Kemudian nanti setelah suhu pemurnian itu ditimbang berapa gram, berarti rendemennya berapa persen. Itu dibuat itu. Tapi tidak perlu dibahas di sini. Mengapa dia rendemennya hanya sedikit, atau mengapa rendemennya banyak. Tapi yang pasti biasanya tidak akan lebih dari rendemen tidak akan lebih dari 1%. Ya. Nah, pokoknya di perhitungannya saja di situ, kemudian pembahasan dan segala macamnya itu nanti akan dimasukkan di laporan. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan pralab itu juga kalian masukkan di jurnal. Ya, ada bagian pertanyaan pralab, pertanyaan sebelum melakukan praktikum. Nah, dimasukkan di situ. Kemudian ada daftar pustaka juga. Ya. Nah, ini nanti disiapkan sebelum kalian melaksanakan praktikum. Jadi ini nanti jurnal ini kalian kumpulkan sebelum kegiatan praktikum. Jadi kalau misalkan kalian praktikumnya hari Selasa pagi, maka jurnal ini harus dikumpulkan di lab itu hari Senin, ya, maksimal Senin siang itu sudah terkumpul di laboratorium, ya, pada saat nanti kalau akan praktikum, ya. Nah, kemudian di tahapan persiapan juga nanti akan ada pretest, ya. Jadi sebelum melakukan praktikum itu akan ada pretest. Nah, pretestnya itu kita akan laksanakan pretest tertulis, ya. Jadi mungkin kalian nanti diminta untuk mengisi Google Form berkaitan dengan praktikum yang akan dikerjakan, ya. Nah, ini mengerjakannya nanti sesuai dengan praktikum yang akan kalian lakukan di minggu ini, ya. Nah, dulu sistem pretestnya ini masih menggunakan tes lisan, ya, tapi sekarang mungkin kita tidak bisa. Sekarang ini kita sudah bisa praktikumnya, sudah syukur, ya. Mungkin nanti pretestnya hanya menggunakan Google Form, nanti kalian mengisi Google Form. Nah, ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga tadi saya bilang bahwa setiap kelas itu dibagi dua, kemudian setiap rombongan itu nanti dibagi 7, ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti untuk tiga percobaan pertama yaitu percobaan destilasi, kemudian reaksi dim dan juga kromatografi itu akan dikerjakan bersamaan, ya.
bersamaan dalam artian begini. Jadi nanti dibagi di 7 kelompok itu, misalkan kelompok 1 dan 2 itu mengerjakan destilasi, kelompok 3, 4 itu mengerjakan reaksi sublim, kelompok 5, 6, 7 itu mengerjakan kromatografi. Ya. Nah, nanti selang 2 minggu itu di rolling. Yang tadinya mengerjakan kromatografi, mengerjakan destilasi, yang tadinya mengerjakan destilasi, mengerjakan sublim, yang mengerjakan reaksi sublim, mengerjakan kromatografi. Kemudian nanti di rolling lagi, 2 minggu berikutnya di rolling lagi, ya, sampai semuanya kebagian 3 modul, ya. Nah, nanti modul yang keempat, itu dikerjakan setelah semua kelompok itu mengerjakan 3 modul yang awal. Ya, nah modul yang keempat nanti dikerjakan secara serentak, ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian nanti kalian juga akan diminta untuk membuat laporan. Nah, laporan praktikum ini ditulis tangan, ya, ditulis tangan di atas kertas ukuran A4 yang tidak bergaris, ya, di tangan di kertas A4 yang bergaris. Isinya mirip dengan jurnal, cuma ditambahin di bagian dasar teori. Kalau di jurnal tadi dasar teorinya itu hanya prinsip dasarnya saja atau hanya reaksinya saja. Nah, di sini dilengkapi, ya, dibuat selengkap mungkin, ya, dicari dari pustaka. Kemudian nanti setelah tabel pengamatan itu ada diskusi, ya, ada diskusi. Nah, diskusi itu kalian diskusikan mengapa hasilnya seperti itu. Kalau misalkan rendemen, mengapa rendemennya kecil. Kemudian kalau misalkan diminta untuk menentukan titik lidih, titik leleh, itu kalian bisa bahas di situ, titik lidihnya berapa, titik lelehnya berapa, kemudian apakah itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kemudian dibuat kesimpulannya seperti apa. Ya, selain kesimpulan juga tentunya harus ada data pustaka. Kemudian di laporan juga tentunya tidak ada lagi jawaban pralab, tapi kalau ada pertanyaan mengenai post-lab itu kalian tuliskan di situ, ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa titik berat dari penilaian di laporan itu adalah dari pembahasan dan diskusi yang kalian buat, ya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan post-lab yang mungkin akan di jurnal di panduannya, ya. Nah, laporan ini diserahkan pada saat kalian akan praktikum berikutnya. Jadi kalian punya waktu 1 minggu untuk, ya, hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu sebelum kalian melaksanakan praktikum. Jadi kalau misalkan sekarang praktikum, minggu depannya tidak, nah minggu depannya praktikum lagi, nah laporan itu diberikan pada saat kalian akan praktikum lagi, ya. Nah, jadi pada saat kalian akan praktikum yang kedua itu nanti harus buat jurnal untuk praktikum yang keduanya, kemudian laporan dari praktikum yang pertama. Nah, praktikum ini nanti akan dikerjakannya per orang individu yang mewakili dari kelompoknya. Ya, jadi hanya 1 orang per kelompok yang membuat laporan. Ya, nanti akan dilihat laporan. Nah, kemudian pada saat praktikum juga itu harus membawa beberapa peralatan pribadi, ya, peralatan pribadi ya seperti pipet tetes, lap, sabun, sikat tabung, ya, kemudian pemantik api itu harus dipersiapkan atau dibawa oleh masing-masing, ya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan praktikumnya itu semuanya sudah disediakan di laboratorium kecuali yang berkaitan dengan bahan yang untuk misalkan saja untuk naftalen, ya, untuk proses sublimasi itu kalian bawa sendiri. Naftalennya silahkan kalian bawa sendiri, bawa yang naftalen berwarna, ya, biar nanti kelihatan proses pemurniannya dari yang tadi berwarna menjadi berwarna putih, ya, biar kelihatan bedanya. Kemudian juga nanti yang kromatografi ada bekerja dengan sampel daun, itu silakan kalian bawa daunnya daun pandan atau daun suji, ya. Kalau nggak tahu daun suji ya kalian dari daun pandan, ya, memberi warna hijau alami pada makanan. Nah, itu
silahkan dibawa, atau kemudian juga dipersiapkan juga kunyit ya, kunyit. Jadi kunyit juga bisa kalian bawa ya. Itu untuk partikelnya, bahan-bahannya. Nah, partikelnya sendiri nanti itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada pemisahan dan pemurnian cair melalui destilasi. Jadi destilasi ini adalah salah satu teknik memisahkan dan memurnikan satu campuran senyawa organik dengan didasarkan pada perbedaan hidup. Kalian nanti cari tahu kapan kita menggunakan destilasi sederhana, kapan menggunakan destilasi filtrasi, bagaimana perbedaan alat ini, kemudian apa fungsi dari masing-masing alat tersebut ya, termasuk di dalamnya itu nanti mengapa labunya dasar bulat, mengapa penyimpanan atau penempatan ini termometernya harus ada pada percabangan, kemudian air masuk dari mana, keluar dari mana, itu semua kalian harus belajar. Kemudian selain itu juga yang kedua itu nanti ada pemisahan dan pemurnian organik fasa padat melalui rekristalisasi dan juga penentuan. Jadi nanti rekristalisasi kemudian juga sublimasi. Jadi rekristalisasi itu mengkristalkan ulang dengan cara membuat larutan yang jenuh. Jadi bagaimana caranya itu kalian baca di dasar teorinya. Itu cara rekristalisasi saya kira untuk proses larutan dan apa bedanya larutan jenuh dan kalau sudah belajar tidak analitik ya. Jadi bagaimana caranya silakan kalian baca ya. Kemudian sublimasi. Nah, sublimasi itu ada hubungannya dengan diagram fasa. Di diagram fasa itu ada titik dipol. Biasanya senyawa-senyawa itu lazimnya berubah fasanya itu dari padat itu berubah ke cair, dari cair itu kemudian berubah ke fasa gas. Nah, untuk senyawa yang bisa menyublim itu perubahan fasanya dari padat langsung ke gas. Kemudian kalau gas itu diinginkan itu dia juga tidak mencair, tetapi langsung kembali menuju padat ya pada saat kondensasi. Nah, tidak semua senyawa itu bisa mengalami sublimasi. Jadi hanya senyawa-senyawa tertentu yang bisa mengalami sublimasi. Oleh karena itu sublimasi itu kemudian bisa dipakai menjadi salah satu cara untuk memisahkan atau membedakan suatu campuran zat ya. Nah, kemudian yang ketiga nanti kalian akan memisahkan campuran zat padat atau menurunkan campuran zat padat dengan menggunakan teknik kromatografi. Jadi teknik kromatografi itu pemisahan suatu campuran senyawa organik melalui berdasarkan perbedaan tingkat kekelaran ya, dan pola interaksinya dengan fasa diam dan juga pengaruh fasa gerak ya. Nah, prinsip dasarnya nanti kalian akan ada dua teknik kromatografi yang dikerjakan. Pertama adalah kromatografi lapis tipis, kemudian juga ada kromatografi kertas ya. Nah, setelah itu baru nanti akan analisis quality feature dan juga ya. Jadi ada 4 keseluruhan yang akan kalian kerjakan pada satu semester untuk organik ya. Nah, panduannya sendiri ya, panduan praktikumnya itu silakan kalian datang ke lab ya, silakan kalian datang ke lab nanti kemudian kalian pinjam, kemudian nanti kalian fotokopi dan kalian buat jurnal ya. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah untuk membagi diri ya, untuk membagi diri, kemudian jadi 2 kelompok besar. Kemudian dari 2 kelompok besar itu silakan kalian bagi lagi menjadi 7 kelompok. Nah, kemudian kalian bikin di Excel dan kemudian share di WA group ya, gitu ya. Nah, selain itu juga tolong di grup itu ditambahkan, kalau belum itu ditambahkan Bu Vidya ya, nomor Bu Vidya, karena selain saya nanti yang jadi dosen praktikumnya itu ada Bu Vidya untuk kelas ini ya.
Dan nanti yang menyaksikan juga menambah Wikipedia grupnya. Selain itu untuk hari ini mungkin kalian tinggal cek di spot untuk absennya, nanti Bu Vidya akan menentukan siapa yang menjadi KM-nya, atau silakan kalian hubungi Vidya untuk siapa KM-nya, kemudian isi spotnya, ya, isi spotnya untuk daftarkan. Oke, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Bapak, saya mau izin bertanya, Pak. Untuk yang ini, Pak, kertas itu, Pak, itu HVS biasa, Pak? Oh, kertas? Iya. HVS biasa yang kalian bisa ini, yang kayak gini lah, untuk bikin laporan mah. Berarti nanti dia ditambahin maps lagi, Pak, buat ininya? Kalau jurnal, kalau untuk jurnal mah buku ukuran A4. Kalau bikin laporan mah di sini ditulis tangan. Ya, tulis tangan nanti hektar gitu. Oh, ya. Iya, Pak. Kalau untuk jurnal pakai buku, kan ada buku yang A4 kan? Banyak buku. Kurang tahu sih, Pak. Folio gitu, Pak, bukunya. Ah? Kayak buku folio. Terus 2 tahun nulis jadi tenyaho bukunya sika kumaha. Ya, Pak. Buku akuntansi itu bukan ya, Pak? Mananya saya bismillah saya terbuka buku mananya buku itu. Bentar. Kalian ke Borma atau kalian ke mana, ke toko buku, banyaklah itu kertas A4 itu, ya, buku yang ukurannya A4. Kalian tahu kan ukuran A4 ukuran gini. Nah, ada buku tulisnya yang bergaris-bergaris itu, ya, jadi tulis di situ. Nah, itu buku kampus itu tuh, boleh buku kampus ataupun buku sebelahnya juga boleh. Nah, buku itu boleh, yang kampus itu, buku yang sebelahnya yang bunga-bunga itu juga boleh, ya, tapi dibuat seragam. Nah, nanti karena apa? Karena nanti kalau misalkan kimia organik 1 praktikum, semester depan kalian nanti kimia organik 2 praktikum lagi, nah itu bisa dipakai, diterusin, ya. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Ini saya pakai Zoom-nya yang gratisan ini karena apa? Yang fakultas ini entah kenapa ini passwordnya salah-salah ini. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang tanyakan lagi? Ya, jadi berikutnya itu nanti silahkan kalian pinjam panduan praktikumnya di lab. Kemudian setelah kalian pinjam panduannya di lab, itu kemudian kalian bikin jurnalnya. Jurnal yang dibikin untuk satu judul praktikum saja, ya. Nah, judul satu praktikumnya beda-beda tiap kelompok. Jadi 1-2 praktikum 1, modul 1, kelompok 3-4 modul 2, 5-6-7 modul 3, gitu ya. Modulnya beda-beda. Jadi 1-2 untuk yang investigasi, 3-4 untuk yang rekonstruksi, 5-6-7 untuk yang kromatografi. Untuk minggu pertama saja dibikin jurnalnya, ya. Nah, nanti mudah-mudahan minggu depan itu kalian bikin jurnal, kemudian nanti diberi link untuk mengisi tes. Nah, minggu depannya
Grup yang pertama yang misalkan yang ganjil yang duluan itu nanti yang akan praktikum duluan. Yang genapnya tunggu seminggu lagi. Ya, untuk yang 7 kelompok berikutnya kita tunggu seminggu lagi. Nanti ganti. Jadi yang masuk pada saat praktikum itu hanya setengah kelas atau 50% dari hasil. Ya. Cukup jelas? Bapak izin bertanya. Ya. Ya, jadi kalau praktikum itu kan 20 orang, Pak. Misal minggu depan praktikumnya 20 orang. Nah, yang 20 orang yang lagi itu gimana, Pak? Ikut kelas daring apa? Enggak. Kerjain aja itu jurnal dan laporan. Karena kalau ke depan-depannya pasti ngerjain jurnal dan laporan. Untuk yang sekarang-sekarang ya terkesannya nunggunya lebih lama dibandingkan dengan kelompok yang satunya. Tapi kalau ke depan-depannya pasti minggu yang kosongnya itu untuk mengerjakan jurnal dan untuk mengerjakan laporan untuk praktikum berikutnya. Gitu ya. Jadi awal-awal satunya aja yang terkesan kalian nganggur. Ya. Iya, Pak. Makasih. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian dulu ya. Semoga kita sehat selalu sehingga awal Maret ya. Awal Maret tanggal 1 Maret itu hari Selasa. Mudah-mudahan sudah bisa praktikum gitu ya, kelompok yang 7 kelompok yang pertama gitu ya, sehingga minggu depannya itu di kelompok yang kedua ya. Jadi kalau sekarang ya, kalau hitungannya sekarang tanggal 15, kalau diminta off 2 minggu kan berarti sampai dengan tanggal 27 Februari. Jadi ya mudah-mudahan bisa praktikum di awal Maret ya. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.